Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudiansa, NIM 2009 0650 2012, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Hari ini akan menjelaskan atau memaparkan jawaban atas tugas yang diberikan oleh Bapak, yang dimana menjadi nilai untuk mid semester. Baik, yang pertama yaitu analisis ekonomi pembangunan, yakni masalah negara sedang berkembang. Uraikan karakteristik dan permasalahan apa saja yang menjadi permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang. Yang jawabannya yaitu ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama yaitu pertanian termasuk peternakan dan perikanan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga. Yang kedua, pada umumnya aktivitas masyarakat menggunakan sarana dan prasarana tradisional. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pengalaman dan lamban. Yang ketiga, empat yaitu pendapatan realitas rendah. Yang kelima, pendapatan penduduk rata-rata rendah. Yang keenam yaitu sifat penduduk kurang mandiri. Yang ketujuh yaitu sangat tergantung pada alam. Selanjutnya yaitu tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Yang ke-9 yaitu angka harapan hidup rendah. Dan yang terakhir yaitu intensitas mobilitas rendah. Permasalahannya yaitu yang pertama, standar hidup yang rendah menyebabkan kemiskinan. Yang kedua yaitu tingkat pengangguran tinggi. Yang ketiga yaitu adanya ketidakmerataan. Yang keempat, kekurangan modal. Yang kelima, sumber daya manusia tidak memadai. Yang keenam, ketergantungan dengan negara lain yang besar. Yang ketujuh, tingkat pertumbuhan realita pendapatan nasional. Yang kedelapan, fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Yang ke-9, tingginya laju penduduk. Yang ke-10, kesehatan yang masih kurang. Yang ke-11, produktivitas yang rendah. Yang ke-12, ketergantungan pada sektor pertanian primer. Yang ke-13 yaitu ketergantungan pada hubungan internasional. Baik, pertanyaan nomor 2 yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator. Jelaskan indikator apa saja yang dimaksud dari indikator tersebut, yang mana digunakan untuk mengelompokkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Jawabannya yaitu ada 3 aspek dalam indikator ekonomi, yaitu pertama, laju pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan kaum tradisional, laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah suatu keharusan. Yang kedua yaitu Gross National Production, atau yang sering dikenal dengan GNP atau pendapatan nasional per kapita. Adalah pendapatan nasional per kapita bisa dihitung dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Perhitungan pendapatan nasional per kapita biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Hingga saat ini, pendapatan nasional per kapita masih digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan nasional per kapita suatu masyarakat, maka akan semakin sejahtera masyarakat. Masyarakat yang sejahtera merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Yang terakhir yaitu Gross Domestic Production atau GDP atau per kapita dengan purchasing power parity adalah salah satu kelemahan yang ada pada sistem perhitungan PDB selama ini adalah ketidakmampuannya mengakomodasikan indikator-indikator non-ekonomi atau faktor lingkungan sebagai aspek penting bagi tingkat kesejahteraan. Ketika angka
ketika angka PDB nominal tidak dapat menjelaskan mengenai tingkat kesejahteraan real, maka United National Development Program atau UNDP mengambil inisiatif untuk menghitung variabel Purchasing Power Rating atau PPP. Perhitungan PPP digunakan sebagai dasar penentu kemampuan atau daya beli seseorang. Semakin tinggi daya beli seseorang atau masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa pembangunan ekonomi berhasil. Dari ketiga indikator di atas, yang merupakan indikator yang dapat digunakan untuk pengelompokan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah di Indonesia adalah indikator laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu pertanyaannya, di mana teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dikenal mode 2 sektor non-klasik atau the neoklassikal? Jelaskan makna dari teori tersebut dan implementasikan di negara sedang berkembang. Baik, jawabannya yaitu neoklasik adalah istilah yang dipakai untuk mendefinisikan sebagian aliran pemikiran pengetahuan ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan, menempuh mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Asumsi maksimalisasi utilitas mendekatkan mazhab ini pada aliran ekonomi marginalis yang kelahiran pada belakan ratus tahun 19. Tiga penggagas utama mazhab ini adalah Leon Walras, kedua yaitu Karl Menger, yang ketiga yaitu William Stanley Jevons. Pemikiran ekonomi neoklasik muncul dari banyaknya kelemahan dari pemikiran radikalisme dan konservatisme. Radikalisme memberikan ketakutan pada penyitaan properti pribadi, sedangkan konservatisme dianggap bertentangan dengan demokrasi dan modernisasi. Hingga paruh pertama abad ke-19, ekonomi klasik masih dapat bertahan karena belum meningkatnya kemiskinan dan belum terjadinya penurunan ekonomi. Ekonomi neoklasik mulai berkembang dan menggantikan ekonomi klasik setelah para ahli ilmu ekonomi politik klasik menggunakan karya Karl Marx untuk menentang kapitalisme dan memenuhi sosialisasi terhadap pemikiran Adam Smith dan David Ricardo. Perubahan arah pemikiran ekonomi juga timbul seiring dengan timbulnya kelas pekerja yang beragama. Selain itu, masalah sosial yang merupakan akibat dari industrialisasi juga menciptakan tuntutan intervensi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan, keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan jaminan pekerjaan. Kebijakan laissez-faire mulai tidak digunakan lagi pada tahun 1871. Teori ekonomi neoklasik dikembangkan oleh tiga ekonomi, yaitu Karl Menger pada tahun 1840 sampai dengan 1941 dari Australia. Yang kedua yaitu Stanley Jevons dari tahun 1835 sampai dengan 1882 dari Inggris. Yang terakhir yaitu Leon Walras dari tahun 1934 sampai 1910 dari Swiss. Ketiganya telah mengembangkan ekonomi klasik yang mengubah fokus ekonomi politik dengan tidak lagi memusatkan perhatian pada distribusi dan pertumbuhan ekonomi. Pemusatan baru diadakan pada perilaku konsumen secara individu dan kepada perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam persaingan di pasar. Keempat yaitu jelaskan perbedaan model pertumbuhan yang dikemukakan Harold Domar dan Solow Swan serta implikasi terhadap negara berkembang. Jawabannya yaitu model pertumbuhan Solow memiliki penjelasan yang sangat esensial dan merupakan starting point bagi hampir seluruh analisasi
pertumbuhan ekonomi. Sedangkan model Harrod-Domar merupakan model yang sangat baik untuk dijadikan perbandingan bagi model pertumbuhan Solow. Selanjutnya yaitu teori yang pertama yaitu teori dan model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Teori ini dikembangkan oleh Sir Roy F. Harrod dan F. Shea Domar. Teori ini merupakan perkembangan dari teori Keynes dengan dasar pemikiran bahwa analisasi yang dilakukan oleh Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Harrod-Domar mencoba untuk menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap atau steady growth. Sedangkan teori dan model pertumbuhan ekonomi Solow, model Solow sebagai salah satu model pertumbuhan ekonomi memberikan analisis statistis bagaimana keterkaitan antara akumulasi modal pertumbuhan populasi penduduk dan perkembangan teknologi serta pengaruh ketiganya terhadap tingkat produksi output. Model ini memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa perekonomian di suatu negara bisa tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi di negara lain. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Dari beberapa teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang mana paling populer dikembangkan di Indonesia? Jawabannya yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo dan T.R. Malthus. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, ada 3 tokoh neoklasik yang akan dibahas, yakni Robert Slow, Harrod-Domar, serta Joseph Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa adalah faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dan jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja, dan pendidikan menambah keterampilan mereka. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu pemikiran ekonomi pembangunan setelah Perang Dunia Kedua dan pemikiran ekonomi pembangunan tahun 1970-an sampai dengan 1980-an memiliki perbedaan. Jelaskan perbedaan kedua hal tersebut. Baik, jawabannya yaitu perbedaan pemikiran ekonomi pembangunan setelah Perang Dunia Kedua dan pemikiran ekonomi pembangunan tahun 1970 sampai dengan 1980-an adalah setelah Perang Dunia Kedua berakhir, negara-negara di dunia mengalami kehancuran yang luar biasa. Maka dari itu, pada tahun 1943 di Washington, Amerika Serikat, dibentuk suatu badan dengan tugas pokoknya untuk memberikan bantuan kepada negara-negara Eropa yang pernah diduduki oleh pasukan Jerman. Badan itu bernama UNRRA atau United National Relief Rehabilitation Administration. Tugas badan ini meringankan penderitaan dan memulihkan daya produksi rakyat yang tinggal di daerah-daerah bekas pendudukan Jerman. Bantuan-bantuan yang diberikan berupa makanan, pakaian, bibit untuk pertanian, ternak, mesin-mesin, alat-alat perindustrian, alat-alat perhubungan, dan rumah-rumah sakit.
Sedangkan pemikiran ekonomi pembangunan tahun 1970-an sampai dengan 1980-an lebih merujuk ke komoditas minyak bumi dan gas, alam migas. Surplus penerimaan migas membuat kantong pemerintah tebal, pembangunan berjalan cukup masif, listrik dan jalan beraspal mulai masuk ke berbagai pelosok negeri. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.